Misteri istighfar 1000 kali sehari, kamu pasti kaget setelah mengetahuinya. Sahabat Islam Pos, di zaman sekarang yang serba tidak menentu ini, ada baiknya kita menjadikan istighfar sebagai salah satu senjata kita. Salah satu amalan yang cukup mudah tapi dahsyat manfaatnya adalah membaca istighfar 1000 kali sehari. Kenapa harus 1000 kali sehari? Karena insya Allah doa-doa kita akan lekas diijabah dan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang jika sedang mengalami musibah atau masalah yang cukup berat, solusinya adalah dengan memperbanyak istighfar hingga 1000 kali. Jika masalah yang aku hadapi mengalami kebuntuan atau sulit menemukan solusinya, aku beristighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali sehari. Allah pun memberikan aku jalan keluarnya. Itulah pengakuan dari seorang ulama besar yang menjadi guru dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sahabat Islam Pos, istighfar sama juga dengan sedekah. Pahala dan efek yang ditimbulkan dari amalan ini berhubungan erat dengan janji Allah. Allah telah menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang membaca istighfar. Janji Allah adalah janji yang pasti ditepati. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Berapa banyak kita harus beristighfar setiap harinya tidaklah selalu harus ditentukan. Tetapi kalau kita perhatikan keterangan di atas, jika sedang memiliki masalah yang cukup berat, maka kita bisa meniru perilaku dari Ibnu Taimiyah yang beristighfar minimal 1000 kali sehari atau sebanyak yang kita mampu. Sahabat Islam Pos, semakin banyak kita beristighfar atau melakukan zikir istighfar dengan sepenuh hati, maka tentunya akan semakin membantu kita untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai limbah dosa yang pernah dan sedang kita lakukan. Membaca istighfar 1000 kali dalam sehari memang dahsyat manfaatnya. Ia mampu menjadi wasilah agar kita keluar dari berbagai problema kehidupan kita. Berikut adalah manfaat membaca istighfar 1000 kali. Yang pertama adalah menggembirakan Allah. Rasulullah bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah dicintai Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan Rasulullah bersabda, orang yang bertaubat adalah kekasihnya Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga adalah dosa-dosanya diampuni. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli berapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang keempat, sahabat Islam Pos, adalah selamat dari api neraka. Huzaifah pernah berkata, aku adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkanku masuk neraka. Rasulullah bersabda, di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan disahihkannya. Yang kelima adalah mendapatkan balasan surga. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran 135 dan 136. Sahabat Islam Pos, manfaat istighfar yang keenam adalah mengecewakan syaitan. Sesungguhnya syaitan telah berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hambamu selagi roh mereka ada dalam badan mereka atau mereka masih hidup. Maka Allah menimpalinya, dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan atau beristighfar kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang ketujuh adalah membuat syaitan putus asa. Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh seseorang. Aku telah melakukan dosa.
"Bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi," kata Ali. Orang itu menjawab, "Aku telah bertaubat, tapi setelah itu aku berdosa lagi." Ali berkata, "Bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi." Orang itu bertanya, "Sampai kapan?" Ali menjawab, "Sampai setan berputus asa dan merasa rugi." Kitab Tanbihul Ghafilin 73. Yang kedelapan adalah meredam azab. Allah berfirman, "Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun." Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Manfaat istighfar yang kesembilan adalah mengusir kesedihan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sahabat Islam Pos yang ke-10 adalah melapangkan kesempitan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan yang ke-11 adalah melancarkan rezeki. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rezekinya karena dosa yang dilakukannya." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Yang ke-12 adalah membersihkan hati. Rasulullah bersabda, "Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat, meninggalkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya." Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Dan sahabat Islam Pos yang ke-13 adalah diangkat derajatnya di surga. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga." Hamba itu berkata, "Wahai Allah, dari mana aku dapat kemuliaan ini?" Allah berkata, "Karena istighfar anakmu untukmu." Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Dan yang ke-14 adalah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Abu Hurairah berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, 'Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah atau beristighfar dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ke-15 atau yang terakhir adalah menjadi sebaik-baik orang yang bersalah. Setiap anak Adam pernah bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Allahu a'lam bishawab.